Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rian Prasetya dengan NIM 535240043. Di sini saya akan menjadi perwakilan, salah satu perwakilan untuk menjelaskan, presentasikan laporan kami. Di sini, untuk topiknya sendiri kami membuat aplikasi berbasis web yang bernama Raja Wali Plastik. Nah, Raja Wali Plastik ini adalah nama dari mitra kami juga. Oke, lanjut ini untuk daftar isi. Nah, sekarang kita akan mulai ke bagaimana ceritanya kita mengambil mitra kita itu Raja Wali Plastik. Jadi, Raja Wali Plastik sendiri itu adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang penyediaan biji plastik, yang dimana biji plastiknya ini merupakan biji plastik hasil recycle, yang dimana tentunya sangat eco-friendly. Nah, dia membutuhkan sebuah website agar usahanya ini bisa berkembang dan juga recycle di Jakarta sendiri dan berharapnya ke depannya untuk Indonesia bisa lebih baik lagi. Di sini untuk awal dijelaskan juga kalau kita ada menggunakan Next.js maupun React.js dan juga terdapat Laravel dan juga terdapat MongoDB untuk dipakai. Di sini kita juga menggunakan Bootstrap dan pembuatannya. Oke, langsung aja ke front end-nya sendiri. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau di sini kita menggunakan Next.js, React.js dan juga Bootstrap. Dan juga untuk desain awalnya sendiri kita menggunakan Figma. Jadi setelah dari Figma baru kita kembangkan menjadi website menggunakan Next.js, React.js dan juga Bootstrap. Next, di sini adalah contoh-contoh filenya. Nah, untuk lihat lebih dalam lagi, fitur-fiturnya bisa cek ke video demo dari program kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk analisa backend, karena tadi sudah dijelaskan ya front-end-nya. Nah, untuk desain backend proyek Raja Wali Plastik didasarkan pada arsitektur API-centric yang menggunakan stack teknologi modern untuk memastikan skalabilitas, kecepatan pengembangan, dan kemudahan integrasi dengan front-end. Nah, untuk pertama, kerangka kerja backend kita ini menggunakan bahasa Laravel atau PHP. Nah, kita menggunakan Laravel untuk proyek Raja Wali Plastik ini dikarenakan Laravel memiliki fitur yang banyak, apalagi untuk bikin web seperti kami ini. Nah, bisa dilihat di sini fungsi utama kami menggunakan Laravel Project ini dikarenakan dapat mengelola autentikasi dan otorisasi pengguna dan admin, dan juga dapat mengelola logika bisnis inti terkait pengelolaan produk plastik, inventaris, dan transaksi. Dan yang terakhir dapat mengelola generasi API RESTful untuk komunikasi data dengan front-end. Yang kedua di sini ada basis data kami menggunakan MongoDB. Nah, kelompok kami memilih MongoDB karena MongoDB ini memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mengelola data yang perubahan dan perkembangan itu sangat cepat. Nah, bisa dilihat sini keunggulan untuk MongoDB sendiri dan proyek kita adalah fleksibilitas skemanya. Nah, ini tuh memungkinkan penambahan kolom baru tanpa perlu migrasi basis data yang rumit. Nah, yang kedua adalah skalabilitas horizontal. Nah, ini lebih mudah untuk diskala atau ditambah syarat dibandingkan basis data relasional tradisional. Dan yang ketiga, ada integrasi. Nah, ini digunakan dengan library seperti Jensegger atau Laravel MongoDB untuk mengintegrasikannya secara seamless dengan ORM Eloquent di Laravel. Yang ketiga, hubungan front-end dan back-end. Komunikasi antara front-end Next.js, React.js, dan back-end Laravel sepenuhnya dilakukan melalui API RESTful. Setiap fitur pada front-end mengakses data, memodifikasi status, atau memicu aksi bisnis dengan mengirim request HTTP ke endpoint API yang relevan. Backend proyek Radio Pasti kami ini dibangun dengan Laravel dan MongoDB sebagai inti logis untuk mengelola seluruh proses bisnis. Backend ini bertanggung jawab atas 4 fungsi utama. Yang pertama ada manajemen pengguna, contoh seperti autentikasi atau otorisasi. Terus ada juga pengelolaan data produk atau CRUD, yaitu ada create, read, update, dan delete. Terus ada proses transaksi. Ini tuh untuk pembuatan dan pelacakan pesanan. Dan juga terakhir ada laporan atau inventaris. Contohnya kayak dashboard administrasi yang kami buat. Semua fungsionalitas yang tadi yang saya sebutkan ini tuh diekspos kepada frontend melalui serangkaian API RESTful yang terstruktur. Nah, ini tuh untuk memvisualisasikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana fungsi-fungsi backend tersebut dimanfaatkan dalam konteks bisnis kita. Nah, langkah selanjutnya, kita ini menggunakan use case diagram. Yang mana use case diagram ini kita gunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi sistem ini. Nah, bisa dilihat di sini ada use case diagramnya. Sedikit. Nah, kemudian kita lanjut ke dokumentasi API. Yang pertama ada API Authentication. Nah, API Authentication ini mengelola sesi pengguna dari pendaftaran hingga login menggunakan cookie atau token yang wajib dikirimkan oleh klien pada setiap permintaan API yang memerlukan otorisasi. Nah, bisa dilihat di sini ada model skema usernya. Bisa contoh untuk field name, tipe datanya string, deskripsinya harus ada nama lengkap pengguna. Sama juga untuk yang email, password, role, address, phone number, dan API token masing-masing punya tipe data string, dan juga ada deskripsinya harus isi apa. Terus kita ada root endpoint. Bisa lihat di sini untuk post seperti ini, URL path-nya dan deskripsinya. Ini untuk mendaftarkan akun pengguna baru, terus otorisasinya harus publik. Terus juga di sini ada get, put, dan juga delete. Kemudian ke request body untuk post, kita bisa lihat di sini field name, tipenya string, nah statusnya ini wajib. Nah, untuk syarat ini maksimal ada di 255 karakter. Nah, di sini juga ada email, password, password confirmation, address, phone number. Ini juga bertipe string dan wajib. Terus ada request body untuk post yang RS login. Di sini bisa dilihat ada field, tipe, status, dan validasi dan batasan atau yang kita sebut kayak syaratnya lah. Terus ada juga request body put untuk profile update. Nah, ini adalah contoh running API-nya di sini. Kalau misalnya kita ada update atau apa gitu, bisa masuk ke data backend kami. Di sini ada contoh penggunaan yang tadi metode post melalui register. Bisa dilihat di sini ada seperti ini outputnya. Terus yang untuk login seperti ini. Admin for chat juga seperti ini. Kita profile. Lanjut yang kedua ada API blocks. Nah, API block ini mengelola semua konten artikel atau berita. API ini memiliki rute publik yang untuk pembaca. Dan juga ada rute terproteksi yang hanya dapat diakses oleh admin. Nah, admin ini dapat memanajemen konten root atau create, read, update, dan delete. Nah, untuk model skema blocksnya kurang lebih sama seperti yang di atas tadi yang untuk API authentication. Nah, bisa lihat sini ada fieldnya, ada tipe data, juga ada deskripsinya. Tipe datanya string, ada binary, ada date time. Kemudian ini ada root endpoint. Ini sama juga formatnya seperti yang authentication tadi, get, post, put, delete, dan juga ada deskripsinya dan otorisasinya.
Kemudian ada request body, post dan put. Ini juga sama aja. Dia juga mempunyai tipe, status, field, dan juga syarat atau validasi dan batasannya. Terus ini contoh penggunaan metode get melalui blocks. Jadi seperti ini, jika di Runner Client. Dan juga ada contoh penggunaan metode get melalui blocks ID. Di sini bisa dilihat ada hasil runnya. Terus contoh penggunaan metode post melalui blocks bisa dilihat juga di foto ini. Kemudian yang ketiga ada API Gallery. Nah, API Gallery ini menangani semua item galeri yang biasanya berupa gambar produk atau kegiatan perusahaan. Nah, rute untuk pengambilan data ini bersifat publik, sementara manajemen item galeri atau ada root itu dikhususkan untuk pengguna admin aja. Nah, di sini model skema galerinya sama seperti yang di atas tadi. Dan juga root endpoint-nya bisa dilihat seperti ini. Dan ini untuk request body post-nya. Dan ini ada contoh penggunaan metode get melalui gallery. Bisa dilihat outputnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat ada API message. API message ini bertanggung jawab untuk semua fungsionalitas pesan antara pengguna. Nah, fitur ini memiliki implementasi unik. Nah, pesan itu dienkripsi sebelum disimpan ke MongoDB dan file gambar disimpan ke Bison binary data. Nah, semua rute di bawah ini memerlukan otorisasi pengguna via cookie atau token, seperti yang tadi ada di autentikasi. Nah, ini ada untuk model skema message-nya. Dan kemudian ada root endpoint-nya. Kemudian ada request body get message receiver ID seperti ini. Terus ada request body post ls message seperti ini. Dan juga request body put ls message ID web. Itu seperti ini untuk field type description-nya. Nah, terus ada contoh penggunaan metode get melalui conversation. Nah, ini seperti ini jika di Thunder Client, dan contoh penggunaan metode get melalui message. Satu, bisa lihat sukses di Thunder Client-nya. Kemudian ada contoh penggunaan metode post melalui message. Nah, di sini ada receiver ID-nya juga. Nah, kemudian yang kelima ada API order. API order ini mengelola semua transaksi pesanan yang masuk ke sistem. Setiap pesanan ini dibuat dengan nomor pesanan yang unik atau didasarkan secara otomatis. Dikaitkan dengan ID pengguna dan berisi detail produk yang dibeli. Semua rute di controller ini kecuali index untuk klien. Ditujukan untuk manajemen admin. Di sini bisa lihat ada model skema ordernya, juga ada root endpoint-nya, dan ada request body post-nya yang orders. Terus ada request body put yang order tapi ID. Dan ada contoh penggunaan metode get melalui ordernya bisa dilihat seperti ini. Dan ini penggunaan metode put melalui order. Nah, kemudian yang keenam ada API partner. API partner ini mengelola daftar mitra perusahaan kami. Terus juga ada klien atau supplier yang ditampilkan di situs web. Nah, data logo mitra disimpan langsung di MongoDB sebagai data biner. Pengambilan data bersifat publik, sementara manajemen atau CRUD dikhususkan untuk pengguna admin saja. Nah, bisa dilihat yang nomor skema partnernya seperti ini, root endpoint-nya juga seperti ini. Terus ada request body post partner seperti ini. Terus ada contoh penggunaan metode get melalui partner. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Yang ketujuh ada API product. Nah, API product ini mengelola semua data produk. Nah, rute untuk pengambilan data masalah ini bersifat publik, sedangkan semua rute manajemen atau truth itu tuh memerlukan otorisasi admin. Nah, di sini seperti tadi ada model skema produknya, terus ada root endpoint-nya juga seperti ini, terus ada request body post untuk products, dan juga ada request body put products by ID. Terus ini contoh penggunaan metode get melalui products, jadi seperti ini hasilnya. Terus ini penggunaan metode get melalui products atau yang class edited. Nah, terus ada selanjutnya ada API slider. API slider ini mengolah koleksi gambar yang digunakan dalam komponen carousel atau slider di homepage. Nah, karena komponen slider adalah elemen visual penting di homepage, rute untuk mengambil data ini bersifat publik. Namun, rute manajemen atau ada tambah dan hapus ini dikhususkan untuk admin saja. Nah, ini ada model skema untuk slider, root endpoint-nya, terus ada request body post sliders, terus ada juga contoh penggunaan metode get melalui slidersnya seperti ini. Selanjutnya ada API testimoni. Nah, API testimoni ini mengolah data testimoni atau ulasan dari klien atau mitra. Nah, rute untuk pengambilan datanya bersifat publik, sedangkan rute manajemen ada store, show, update, dan destroy. Ini tuh dikhususkan untuk admin. Nah, di sini juga ada model skema testimoninya. Terus ada root endpoint seperti ini, dan juga ada request body post dan put seperti ini. Nah, ini contoh penggunaan metode get melalui testimonialnya. Hasilnya seperti ini di Thunder Client. Nah, selanjutnya untuk deployment. Nah, proses deployment pada aplikasi radio plastik ini memanfaatkan dua platform utama. Nah, ada Vercel dan Render. Nah, kedua layanan ini dipilih karena menyediakan proses deployment yang mudah, cepat, serta mendukung integrasi langsung dengan GitHub. Nah, kita bahas yang pertama, ada Vercel. Vercel ini digunakan untuk deployment front-end Next.js karena menawarkan build otomatis, jaringan global, dan performa rendering cepat, serta fitur auto redeploy dari GitHub. Kemudian yang kedua ada Render. Render ini digunakan untuk deployment backend API seperti Laravel atau MongoDB. Nah, karena menyediakan environment gratis, mudah dikonfigurasi, mendukung auto deploy dari GitHub, dan fleksibel dalam pengaturan server. Nah, berikut ada langkah-langkah melakukan deployment frontend menggunakan Vercel. Yang pertama, kita masuk ke website vercel.com dan login menggunakan akun GitHub kita. Kemudian, pilih opsi new project, hubungkan repository GitHub yang berisi project Next.js. Nah, yang keempat, Vercel secara otomatis mendeteksi framework dan konfigurasi build atau Next.js. Selanjutnya, sesuaikan environment variable jika diperlukan. Klik deploy untuk memulai proses deployment. Kemudian, atur env untuk real-time message dengan cara klik project kita, lalu di nav ke atas pilih setting, terus ke environment variable, habis itu kita scroll, dan pilih add another. Atau ada cara manual juga dengan import .env. Setelah itu, prosesnya selesai. Nah, Vercelnya akan menghasilkan URL produksi yang dapat diakses publik. Nah, setiap perubahan di branch utama akan otomatis memicu di deploy. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ada render. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka render.com dan masuk ke halaman dashboard. Kita klik new ke web service. Nah, pada bagian Git provider, kita pilih repository GitHub yang berisi backend. Kemudian kita isi konfigurasi layanan. Nah, seperti ada name-nya, terus ada project-nya, language ini kita setting Docker, branch-nya ini kita setting main, region kita setting Oregon atau US West. Terus root directory-nya ini backend slash Dockerfile, path-nya ini backend slash Dockerfile. Nah, kelima pada bagian instance type kita pilih paket free. Tambahkan kita tambahkan environment variable dengan memilih add from file, lalu unggah file .env backend. Nah, yang terakhir kita klik create web service, maka render akan melakukan build Docker image dan menjalankan backend. Untuk Docker file dibikin pada file backend dengan code. Bisa di sini ada tahap satunya build front end-nya seperti ini. Ada tahap 2-nya untuk build backend atau PHP-nya seperti ini. Terus ada juga bagian yang diperbaiki
seperti ini. Nah, terus untuk URL deployment-nya, untuk yang front end atau Vercel, kita memakai HTTPS Raja Wali Plastik Vercel titik app. Dan juga untuk backend API atau render, kita menggunakan HTTPS Raja Wali Plastik .onrender.com. Dan juga di sini ada user guide. Nah, cara penggunaan front end untuk user. Kita buka yang Raja Wali Plastik Vercel app untuk mengakses webpage Raja Wali Plastik kami. Terus kita klik logo profil di bagian kanan navbar untuk register dan login. Nah, yang terakhir kita semua fitur di website sudah dapat digunakan. Nah, kemudian juga ada cara menggunakan backend dashboard atau ini untuk admin. Nah, yang pertama kita buka Raja Wali Plastik Vercel tab, ini linknya. Nah, itu untuk mengakses webpage Raja Wali Plastik. Nah, kita klik logo profil di bagian kanan navbar untuk login. Terus yang ketiga kita login menggunakan email admin, dan yang keempat akses dashboard admin itu sudah dapat digunakan. Nah, untuk link demo program kami itu bisa dilihat di link YouTube ini. Dan juga daftar pustaka yang kami pakai untuk laporan kami ada 3. Nah, sekian dari presentasi laporan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan selama video penjelasan kami ini berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian deployment. Jadi deployment ini itu kurang lebih biar website kita bisa terlihat di internet, ya seperti itu. Di sini untuk dari kami sendiri Raja Wali Plastik kita menggunakan Vercel untuk front end-nya dan juga render untuk back end-nya. Kenapa kita pilih Vercel? Karena dia itu yang udah paling optimal, yang lumayan banyak orang pakai ya. Udah gitu Vercel punya fitur itu auto redeploy yang dimana itu ngebantu banget. Lalu untuk yang back end-nya kita menggunakan render. Di sini render itu cenderung lebih terkenal juga, sudah banyak orang juga yang pakai sama seperti Vercel. Dia lebih fleksibel juga buat ngatur environment dan lain-lainnya. Untuk langkah-langkahnya untuk deploy menggunakan Vercel itu gampang banget. Yang pertama tinggal masuk aja, terus login, new project, terus yang penting project kita itu sudah masuk ke GitHub. Jadi setelah masuk GitHub nanti Vercel bakal deteksi framework dan lain-lain. Dia bilang kalau kita klik deploy dia langsung ke deploy gitu. Sangat mudah, apalagi buat teman-teman pemula yang baru belajar buat bikin web dan juga mau di publish. Jadi pakai Vercel ini udah oke banget. Nah, untuk backendnya sendiri, karena kita menggunakan render, ini di sini aku sambil jelasin juga. Pertama-tama ya kita masuk ke rendernya, buka dashboard, web service. Terus ini kita juga ngisi-ngisi konfigurasinya dulu. Terus habis itu ada juga kita pakainya Docker sih, di sini kita pakai Docker type gitu. Nah, sekarang kita lanjut ini. Di sini setelah tadi kan kita udah sampai isi konfigurasinya. Terus habis itu kita di instance type-nya kita pilih paket free. Terus habis itu kita tambahin environment variables-nya. Yang punya add from files harus bisa di up ke env-nya. Di sini sih kurang lebih code untuk daftar filenya seperti aku bilang tadi. Nah, sekarang yang terakhir di user guide-nya. Gimana cara buat ngegunain si aplikasi Raja Wali ini. Raja Wali Plastik, oke? Nah, di sini buat as a user berarti di front end-nya kita gampang banget. Yang penting kalian tinggal akses aja web ini https habis itu // plastik vercel.app. Di situ kalian sebenarnya tanpa kalian login juga kan udah bisa masuk ke dalam websitenya. Cuma alangkah baiknya untuk kalian menikmati semua fiturnya, kalian bisa banget buat pakai yang sudah di loginin. Jadi kalian lebih full gitu memakai fitur-fiturnya. And then kalau misalnya buat dashboard nih, break and dashboard itu maksudnya buat admin ya. Jadi untuk tampilan di website di front end sini, di web page utamanya, tentu akan perlu desain dari si aset-aset dari si back and dashboardnya ini dari adminnya. Caranya sebenarnya awalnya gampang, tinggal login aja di aplikasinya. Nah, habis itu tinggal pakai deh semua fitur yang ada, entah itu mau kalian seharian nyari. Terus habis itu ini untuk link demo programnya. Di sini kalau kalian mau cek-cek nih kira-kira programnya itu sebenarnya gimana, boleh banget kita poin juga ke link demo programnya. Nah, sekian dari presentasi laporan kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.